Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Selamat pagi. Ya tentunya masih bersama saya. Saya ingin menetapkan jadwal-jadwal live, tapi tetap saja tidak mampu, tidak bisa. Ya karena jadwal saya yang tidak menentu. Kalau brodol dewe. Banyak sekali yang di luar out of the box, lah bahasa Inggris, out of planning, wish. Pinter Miss Yuni lek mikro ngoceh kayak ngono tok ae. Jadi sebentar. Innalillahi wa inna rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tentunya kalian sudah dapat kabar, SMS ataupun membaca berita bahwa Mas Jasrodi sudah meninggal dunia di tanggal yang begitu cantik. Sudah dipilihkan di tanggal 15 bulan 5 2025 Mas Jasrodi menghadap Tuhan. Dan tentunya saya sangat tahu sekali keluarga masih belum bisa mengikhlaskan. Wajar bagi saya karena tidak semuanya bisa dengan mudah kita ikhlaskan. Mas Rodi ya, Jasrodi pergi penuh dengan senyuman bahagia karena dia bisa bertemu dengan anaknya, istrinya, keluarganya, dan kakak-kakaknya yang terakhir kalinya. Itu sangat menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi saat kita melihat jenazahnya Natasha yang sampai detik ini belum pulang. Kita bisa juga kecewa dengan jenazahnya Rizal yang baru 2 bulan bisa dipulangkan. Tetapi semua itu memiliki makna masing-masing, teman-teman. Jasrodi mampu bertahan sampai di kampung halaman. Dia bisa tersenyum bersama anaknya, bahkan iso ngeloni anaknya saat pulang. Ya, itu ada hikmahnya juga. Begitu juga dengan Rizal. Mungkin sebuah pertanyaan yang tidak adil, di mana kenapa Rizal baru bisa dipulangkan setelah 2 bulan. Kenapa tidak sejak awal-awal perusahaan membiayainya? Kenapa sampai Miss Yuni turun tangan baru jenazah Rizal ini dipulangkan? Itu ada rencana Tuhan juga. Kenapa? Masih ingat Rizal kepingin terkenal. Masih ingat Rizal juga pingin dikenali oleh banyak orang. Jika saat itu dia langsung dipulangkan, maka media-media tidak akan meliput. Bahkan mungkin bupatinya nggak tahu kalau itu adalah orang Jember. Bahkan saya pun nggak akan tahu bahwa Rizal itu anak Banyuwangi. Jadi memang itu semua sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Semuanya itu sudah sesuai dengan rencana. Jadi Tuhan yang punya rencana itu lebih indah. Coba deh, Rizal meninggal tanggal 17, dipulangkan pada tanggal 28 Maret. Kita nggak akan kenal Rizal. Coba ketik aja di Google Rizal Sampurna, akan keluar semua beritanya. Berita Rizal itu akan keluar semuanya. Berarti memang cita-cita Rizal untuk terkenal memang seperti itu. Bahkan saya membaca salah satu komentar, cukup keburukanmu ada pada saya, pergilah dan dengan tenang. Saya sangat kecewa sekali dengan komentar ini ya, dimana kalau memang Rizal punya keburukan bersamamu, jangan komen dong. Saya lihat kamu perempuan cantik dan kamu sudah punya pasangan. Seburuk apapun Rizal, itu di-delete boleh nggak komenmu itu? Jadi saya tidak ingin di antara doa-doa itu terselip keburukan Rizal. Kita memuliakan jenazah, Rizal sudah ada di sana, jangan dikomen kayak gitu. Di setiap postingan saya selalu mengatakan bahwa cukup keburukanmu aku yang tahu. Kalau cukup kamu yang tahu, terus kenapa kamu komen di media sosial? Kenapa kamu komen di media sosial? Jika kamu hanya ingin keburukannya Rizal ada di tanganmu saja, kenapa kamu harus komen di media sosial saya ataupun di sosial media yang lainnya? Jadi tolong, jika kamu tidak ingin membuka tentang Rizal, ya jangan dibuka gitu loh. Ngerti gak sih maksud saya, teman-teman? Jadi kalau nggak kepingin nge-share ya jangan di-share. Kalau sudah di-share, ngomong aja keburukannya, ngomong aja, terserah. Kamu mau maki-maki gimana pun, Rizal nggak akan bangkit. Paham ya? Jadi janganlah kayak gitu. Jadi orang akan ngecek profil kamu. Saya paling nggak suka
Orang udah nggak ada kejelekannya diumbar lagi. Cukup saya aja yang tahu kejelekanmu, Rizal. Jangan. Saat kamu komen seperti itu, jujur saya merasa kamu caper. Biar baca tulisannya, dan habis itu dia saya lihat dan saya lihat profilnya dong. Otomatis apa maksudnya kamu ngomong keburukannya hanya biar saya yang tahu? Kamu kira ibunya nggak tahu juga keburukannya Rizal? Kamu kira tetangganya enggak? Tapi mereka nggak pernah komen, tapi mereka selalu komen Al-Fatihah gitu loh. Udah, stop. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada salah satu orang yang memasang jenazahnya Rizal, keluarganya Rizal di bawah, tapi di atas itu ada bocil. Bocilnya gemuk, dia merasa dia sebagai Rizal gitu loh. Stop. Itu bukan Rizal. Jangan pansos, jangan caper tentang Rizal. Rizal sudah selesai cerita hidupnya. Jadi Rizal itu sudah selesai cerita hidupnya, jangan diorek-orek lagi. Jika kamu ingin tahu Rizal sebenarnya, tanya sama ibunya. Paham ya? Aneh deh kalian ini. Ini bocil ini telepon orang tuanya. Kalau kisah-kisah itu, dia itu Rizal itu tidak meninggal lah, Rizal itu sedang disikap apa? Kita udah ngelihat jenazahnya Rizal. Jadi jangan caper. Ini banyak loh yang memanfaatkan jenazahnya Rizal ini. Lucu banget kalian, lucu banget. Ya, aneh. Dan Natasha tetap saya sudah menembusin ke KP2MI, Kementerian Luar Negeri bagian perlindungan, dan juga ke KBRI Kamboja secara langsung. Jadi kita diem saat ini sambil kita bekerja, kasih ruang untuk mereka bekerja dulu teman-teman. Jadi sekali lagi, jenazah Natasha seperti apa dan bagaimana. Jika di akhir cerita nggak bisa dipulangkan karena terkendala biaya, maka saya akan bergerak. Tetapi saya nunggu dulu karena pemerintahan akan bertanggung jawab untuk menelusurinya. Jadi saya nggak boleh dong gegabah berebut. Kayak nanti Pemkapnya Banyuwangi dulu waktu Rizal awal-awal tidak menyanggupi, akhirnya menyanggupi, akhirnya ternyata ceritanya perusahaan yang membiayai. Jadi saya tidak ingin berburu-buru. Saya akan tunggu 1 minggu sampai 10 hari tentang Natasha ini. Kalau nggak ada kabar, mungkin kita yang akan bergerak ya. Pasukan semut siap ya. Oke, pasukan semut harus siap ya. Jadi untuk saat ini kita nggak boleh gerabak-gerubuk, grebek-grebek, berebut panggung dengan siapapun. Kita serahkan dulu. Saya sudah dengar kabarnya 3 hari yang lalu, dan saya sudah menembusin beberapa instansi pemerintah, dan kita akan bergerak di belakang saja. Jadi biar nggak ada uang donasi nyendat ke saya seperti almarhum Rizal. Saya tidak mau. Nanti takutnya setelah semuanya saya bergerak, ada pihak-pihak lain yang bergerak gitu loh. Saya tuh selalu keserimpet-serimpet dengan pihak-pihak lain gitu loh. Jadi lebih baik saya bilang, oke, 10 hari saya kasih waktu, ada nggak yang bergerak? Kalau 10 hari nggak ada yang bergerak, maka kita yang akan bergerak. Siap nggak sih? Siaga satu ya. Jadi kita siaga 1 di almarhum jenazah Natasha. Jadi sebenarnya kita lagi siaga 1 untuk almarhum Natasha. Jika banyak pihak tidak turun tangan dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan bergerak. Jadi sekali lagi untuk jenazahnya Natasha kita tunggu 10 hari ke depan. Jika tidak ada seorang pun yang bergerak, maka Natasha akan kita gerakkan sendiri. Paham ya? Jadi Natasha, sepertinya saat matamu terbuka, kamu ingin mengungkapkan sesuatu, tapi kamu tak mampu. Natasha, kami siap ada di belakangmu. Ada telepon masuk, perlu diangkat nggak teman-teman? Telepon masuk diangkat nggak ya?
Halo, selamat pagi. Pagi, Miss. Selamat pagi. Miss Yuni.